sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu nih. Di layar yang teman-teman lihat ada sebuah gambar. Kakak pengen teman-teman menebak bangunan apa sih yang ada di layar teman-teman? Yap, teman-teman, betul banget. Gambar yang ada di depan layar teman-teman ini adalah gambar dari Taj Mahal yang berada di India. Lalu, teman-teman, di materi yang pertama kita akan bahas teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, teori yang pertama itu ada teori apa sih? Yuk kita lihat sama-sama, teman-teman. Teori pertama tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ada teori Brahmana. Nah, isi dari teori Brahmana ini apa ya? Jadi, menurut teori Brahmana, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia tentunya disebarkan oleh para kaum Brahmana. Yang para kaum Brahmana ini pastinya datang atau berasal dari India sana. Kemudian teman-teman, teori yang kedua ada teori kesatria. Berdasarkan teori kesatria, masih pembahasan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, teman-teman, kita akan masuk ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya, teman-teman. Isi dari teori Vaishya ini adalah menurut teori Vaishya, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tentunya dibawa oleh para pedagang dari India yang sedang berdagang ke Nusantara. Nah, teman-teman, Nusantara ini adalah sebutan Indonesia pada masa dahulu, sebelum konsep Indonesia ada. Kemudian, teman-teman, teori yang terakhir adalah teori arus balik. Jadi teman-teman, berdasarkan teori arus balik, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh para pelajar dari Nusantara yang datang langsung belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah teman-teman, teori masuknya agama Hindu-Buddha berdasarkan teori arus balik ini diungkapkan oleh F.D.K. Bosch. Nah teman-teman, keren banget ya ternyata. Ternyata Nusantara atau Indonesia pada masa dulu sudah melakukan pertukaran pelajar loh, alias belajar ke luar negeri atau keluar Indonesia. Keren ya? Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan bahas peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ada peninggalan apa aja sih? Hasil dari agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama ada kepercayaan tentunya, munculnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian teman-teman, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua ada peninggalan seni bangunan dan arsitektur. Nah, seni bangunan dan arsitektur ini berupa candi dan arca. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, di sini ada gambar dari apa teman-teman? Candi atau arca, tebak? Ya, betul banget. Ini adalah gambar dari sebuah candi peninggalan agama Hindu. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, candi ini adalah Candi Prambanan, peninggalan agama Hindu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, di mana sih letak dari Candi Prambanan ini? Letak dari Candi Prambanan ini, teman-teman, ada di Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Nah, coba teman-teman sekarang tebak gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Yap, betul banget. Ini juga adalah gambar dari sebuah candi, teman-teman. Tentunya peninggalan dari agama Buddha, maaf. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Ini candi apa namanya? Yap, betul banget teman-teman. Ini adalah Candi Borobudur, teman-teman. Candi Borobudur ini adalah peninggalan dari agama Buddha. Nah, di mana sih letak dari Candi Borobudur?
Jadi teman-teman, kalau Candi Borobudur ini letaknya ada di Kabupaten Magelang teman-teman, yang terletak di daerah Jawa Tengah. Lalu nih teman-teman, kita punya gambar yang ketiga, yaitu contoh dari seni bangunan dan arsitektur selain candi, yaitu berupa arca. Nah, arca yang terlihat di layar teman-teman ini adalah arca peninggalan agama Hindu teman-teman. Dia ini adalah Dewa Ganesha, dewa dari ilmu pengetahuan. Masih membahas tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia teman-teman. Kita masuk ke peninggalan yang ketiga, yaitu berupa karya sastra teman-teman. Jadi karya sastra ini nanti berbentuk kitab teman-teman. Ada banyak kitab atau karya sastra peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tapi di sini kakak jelasin satu aja ya contohnya. Nah, teman-teman yang kakak ambil ini adalah karya sastra atau kitab dari Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Nah, teman-teman, kitab Negara Kertagama ini adalah kitab peninggalan dari masa kerajaan Majapahit. Jadi, pengarangnya Empu Prapanca menulis tentang masa kejayaan sampai runtuhnya Majapahit pada kitab Negara Kertagama. Nah, teman-teman, kitab Negara Kertagama ini dulu ditulis di daun lontar yang kering. Tapi, teman-teman, sekarang oleh para ahli kitab Negara Kertagama ini dibuat menjadi buku seperti yang teman-teman lihat di dalam layar. Nah, teman-teman, peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang keempat ada berupa aksara dan prasasti. Teman-teman, aksara dan prasasti ini tidak bisa dilepaskan. Mereka menjadi satu kesatuan pembahasan. Kenapa? Karena di dalam prasasti pasti terdapat tulisan atau yang dikenal dengan aksara. Teman-teman, aksara yang ada di Indonesia pertama kali yang digunakan adalah aksara Palawa. Aksara ini berasal dari India Selatan. Nah, teman-teman, aksara Palawa ini dipakai untuk menulis prasasti kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Di layar teman-teman ada di sini kakak tampilkan contoh dari prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara teman-teman, yaitu prasasti Ciareten. Jadi di dalam prasasti Ciareten ini teman-teman ada dua telapak kaki Raja Purnawarman, Raja Tarumanegara yang berhasil membawa Tarumanegara sampai pada masa puncak kejayaannya. Nah, telapak kaki Purnawarman ini diibaratkan seperti telapak kaki dari Dewa Wisnu teman-teman, yaitu Dewa Pemelihara Alam. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di dalam kerajaan agama Hindu, raja itu diibaratkan sebagai perwakilan dari dewa. Makanya suka diberi atau dianggap seperti dewa. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang terakhir, yaitu pewayangan. Jadi teman-teman, pewayangan ini adalah cerita yang ceritanya diambil ada yang dari asli India sana seperti Mahabharata dan Ramayana, dan ada juga cerita yang asli buatan Indonesia seperti pewayangan Punakawan. Nah, teman-teman sudah pernah lihat pewayangan Punakawan belum? Kalau belum, di sini akan kakak jelasin ya. Jadi, di sini tokoh Punakawan ini ada 4 teman-teman. Terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Nah, Punakawan ini katanya sih perannya adalah sebagai abdi atau pembantu dari 5 Pandawa. Tokoh yang pertama, teman-teman, ada Bagong. Dari ciri fisik Bagong, teman-teman, dia berbadan pendek, gemuk, mata dan mulutnya lebar. Ciri fisik ini menggambarkan sifatnya yang lancang, tapi dia jujur dan sakti, teman-teman. Dari tokoh Bagong ini kita diajarkan untuk mau toleransi. Kemudian tokoh Punakawan yang kedua, teman-teman, ada Semar.
Semar ini kalau kita lihat kepala dan pandangannya selalu ke atas. Artinya si Semar ini mengajarkan kepada manusia bahwa kita harus selalu mengingat Sang Kuasa. Sifat dari Semar ini mengajarkan kita untuk sabar dan bijaksana, teman-teman. Tokoh punakawan yang ketiga, teman-teman, ada Gareng. Teman-teman, kalau dilihat badan dari Gareng ini perawakannya pendek. Dia selalu menunduk. Dari Gareng ini kita diajarkan untuk tetap hati-hati dan waspada meski kita sudah kaya raya, teman-teman, atau sudah makmur. Tokoh dari punakawan yang terakhir, teman-teman, ada Petruk. Petruk ini punya wajah dan badan yang tegak. Dia suka bercanda dan Petruk ini mengajarkan kepada kita untuk bijaksana. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan nih. Kenapa sih kita harus mempelajari wayang? Apa sih manfaat kita mempelajari wayang? Seperti contoh punakawan tadi. Jadi teman-teman, dengan kita mempelajari wayang, berarti kita sudah ikut melestarikan kebudayaan asli Indonesia, teman-teman. Sehingga kalau sudah kita mempelajarinya, melestarikannya, berarti kebudayaan ini insya Allah nggak akan hilang. Kemudian, dengan adanya kita mempelajari wayang, berarti kita sudah menikmati sebuah hiburan, teman-teman. Dan dari wayang juga kita mendapatkan pembelajaran atau pendidikan moral berupa sifat-sifat yang baik yang kita pelajari lewat watak dan bentuk fisik dari tokoh-tokoh punakawan tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah selesai nih pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.